Bab 1247. Mumpung kamu sekarat, aku ambil nyawamu. Bom. Pada saat ini, suara keras meledak di lapangan seperti guntur. Di bawah tatapan kaget kera raksasa, ribuan kaki panjang yang membungkus warrior yang tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan mengerikan menyapu ke arah Lipan berkaki puluhan ribu. Bum bum bum. Kekuatan itu seperti sungai yang meluap, kemanapun kekuatan itu lewat, semua kaki panjang itu hancur berantakan, hingga pada akhirnya, kekuatan ini mengenai Lipan berkaki puluhan ribu secara langsung. Boom! Sebuah suara keras lainnya terdengar, dan tubuh besar Lipan berkaki puluhan ribu diledakkan hingga ratusan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, ketika kera hitam menatap warrior yang keterkejutan di matanya berubah menjadi horor, dan ada sedikit keraguan. Kekuatan apa ini? Bisa begitu kuat? Batasan maksimal jiwa pedang alam nirwana. Di kejauhan, warrior yang menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit memucat, dia mengerahkan batasan maksimal jiwa pedang alam nirwana hingga hampir pingsan. Situasi sebelumnya tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa jika dia terjerat oleh kaki panjang itu, dia sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa hidup. Tanpa ragu, dia dengan tegas mengerahkan batasan maksimal jiwa pedang. Pertama kali dia menggunakan batasan maksimal jiwa pedang alam nirwana, dia masih sedikit gugup, karena jika terjadi kesalahan, itu akan benar-benar membunuhnya. Untungnya, itu berjalan dengan baik, dan kekuatan batasan maksimal jiwa pedang alam nirwana tidak mengecewakannya. Tidak hanya menghancurkan kaki panjang itu, tetapi juga membuat Lipan berkaki puluhan ribu ini terluka berat. Pada saat ini, Lipan berkaki puluhan ribu memiliki luka besar hampir 100 kaki di dadanya. Di sekitar luka itu penuh darah dan hancur berantakan. Adapun kaki-kaki panjangnya, ribuan di antaranya langsung patah. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Lipan berkaki puluhan ribu ini terlihat sedikit mengenaskan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke arah kera hitam yang ada di sampingnya, dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Keroyok dia. Ketika suara itu jatuh, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan menyerang Lipan berkaki puluhan ribu dengan cahaya darah. "Sementara kamu sekarat, aku akan membunuhmu." Warrior yang secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kera hitam di samping tercengang beberapa saat, dan kemudian dia menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dan seluruh orangnya terpental, seperti gunung besar menabrak Lipan berkaki puluhan ribu. Halfayun, yang mengendalikan kapal awan alam kehampaan di kejauhan, tidak diam, dia mengendalikan kapal awan alam kehampaan untuk meluncurkan dua balok meriam cahaya warna biru. Bum bum bum. Lipan berkaki puluhan ribu itu terluka oleh warrior yang, dan sebelum dia sadar, warrior yang bertiga sudah melancarkan serangan lagi. Dia langsung dipukuli dan hanya bisa terus mundur. Warrior yang dan kera hitam tentu saja semakin bersemangat. Energi pedang dan tinju terus mengarah ke Lipan berkaki puluhan ribu, dan dalam beberapa saat, tubuh Lipan berkaki puluhan ribu sudah dipenuhi luka. Terutama energi pedang warrior yang, dengan dorongan segel dewa pedang, energi pedangnya menjadi sangat kuat. Setiap pedang dapat menembus jauh ke dalam tubuh Lipan berkaki puluhan ribu, dan menyebabkan kerusakan pada tingkat tertentu. Tinju kera hitam juga sangat kuat. Setiap pukulan yang mengenai Lipan berkaki puluhan ribu akan meninggalkan bekas pukulan yang dalam pada Lipan berkaki puluhan ribu. Dapat dikatakan bahwa Lipan berkaki puluhan ribu saat ini benar-benar ditekan oleh warrior yang, kera hitam dan kapal awan alam kehampaan, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan. Lipan berkaki puluhan ribu terus mundur, dengan semakin banyak luka di tubuhnya,
warrior yang semakin bersemangat, terus-menerus memotong Lipan berkaki puluhan ribu dengan pedangnya. Saat sedang bertarung, kera hitam tiba-tiba menghadang di hadapan warrior yang, mencegah warrior yang terus menyerang. Warrior yang berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Kera hitam berkata, "Lihat di mana kita sekarang." Warrior yang tertegun beberapa saat, lalu melirik, dan ketika melihat pemandangan di sekitarnya, keringat dinginnya tiba-tiba mengalir, karena saat ini mereka telah meninggalkan area reruntuhan Istana Dewa Pedang. Itu artinya, pedang tidak bisa digunakan di tempat ini. Jika bukan karena peringatan dari kera hitam, dia mungkin sudah memprovokasi master misterius itu. Warrior yang melirik Lipan berkaki puluhan ribu di kejauhan dengan sedikit menyayangkan. Jika dilanjutkan, dia sangat yakin akan melumpuhkan orang ini. Meskipun lawannya sudah sedikit lumpuh sekarang ini, pihak lawan jelas masih mampu bertarung. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang melihat Lipan berkaki puluhan ribu, pada saat ini, Lipan berkaki puluhan ribu kembali ke bentuk manusia. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan bekas pedang dan bekas tinju, terutama di wajahnya, dipenuhi bekas pedang dan sangat mengerikan. Matanya juga menatap warrior yang saat ini, keganasan di matanya lebih menakutkan daripada bekas luka di wajahnya. "Apa yang kamu lihat?" Warrior yang mengarahkan pedangnya ke Lipan berkaki puluhan ribu dan berkata, "Kemarilah jika kamu tidak terima, kita lanjutkan." 3 lawan 1. Lipan berkaki puluhan ribu berkata dengan kejam, "Hei manusia, jika kamu memiliki kemampuan, kita 1 lawan 1. Kamu punya rasa malu tidak?" Warrior yang berkata dengan marah, "Lihatlah alam apa aku ini. Aku hanya seorang pendekar suci, kamu adalah siluman monster alam kehampaan, dan kamu mencari aku yang hanya pendekar hitam untuk duel 1 lawan 1, mana mukamu?" "Kamu." Wajah Lipan berkaki puluhan ribu sangat jelek. Baginya kata-kata warrior yang berarti, "Aku yang hanya seorang pendekar suci sudah bisa memukulmu seperti ini, mana mukamu?" Memikirkan hal ini, Lipan berkaki puluhan ribu tidak bisa menahannya. Tubuhnya bergerak dan langsung menerjang ke arah warrior yang. Melihat pemandangan ini, warrior yang dan kera hitam sangat gembira. Ketika Lipan berkaki puluhan ribu memasuki area reruntuhan, warrior yang dan kera hitam langsung menyerang. Halfa Yun juga tidak melewatkan kesempatan ini, menggerakkan kapal awan alam kehampaan untuk menembakkan meriam energi biru lagi. Bum bum bum. Setelah sekitar 15 menit, warrior yang dan kera hitam tiba-tiba berhenti karena Lipan berkaki puluhan ribu mundur keluar area reruntuhan. Pada saat ini, semakin banyak bekas pedang dan bekas tinju di tubuh Lipan berkaki puluhan ribu, dan ada warna merah yang sangat mencolok di sudut mulutnya. Matanya tertuju pada warrior yang, jika mata bisa membunuh, warrior yang mungkin sudah mati ratusan kali sekarang. Warrior yang memutar pedang di tangannya dan berkata, "Kemarilah." Lipan berkaki puluhan ribu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak keluar?" Warrior yang tertegun sejenak, lalu berkata, "Jika kamu punya kemampuan, kamu yang kesini. Kamu bisa keluar jika kamu memiliki kemampuan," kata Lipan berkaki puluhan ribu. Warrior yang. Ekspresi kera hitam juga tampak aneh. Setelah kebuntuan yang lama di lokasi, warrior yang tiba-tiba mengangkat bahu dan berkata, "Karena kamu tidak masuk dan aku tidak akan keluar, mari kita bicara." Bicara. Lipan berkaki puluhan ribu berkata dengan galak, "Apa yang harus dibicarakan?" "Manusia, kamu dan kera hitam ini bekerja sama mencuri harta bendaku, kamu." "Tunggu." Warrior yang tiba-tiba menyela Lipan berkaki puluhan ribu dan berkata,
kamu bilang benda berharga ini milikmu. Memangnya milikmu? Lipan berkaki puluhan ribu berkata dengan marah. Warrior yang melihat kerah hitam bekerja sama dan berkata, Lipan berkaki puluhan ribu, kolam energi ini dibuat oleh Istana Dewa Pedang saat itu, dan energi spiritual murni di dalamnya seharusnya milik Istana Dewa Pedang, kan? Istana Dewa Pedang sudah musnah, energi murni ini ditemukan olehku, tentu saja milikku, kata Lipan berkaki puluhan ribu. Siapa yang memberitahumu bahwa Istana Dewa Pedang sudah musnah? Sementara warrior yang berbicara, segel Dewa Pedang di antara alisnya muncul, dan berkata, lihat. Aku telah mewarisi segel Dewa Pedang, sekarang aku adalah penguasa Istana Dewa Pedang, semua benda di Istana Dewa Pedang adalah milikku, energi murni itu milikku juga. Kamu telah menduduki barangku selama bertahun-tahun, aku tidak mencari perhitungan denganmu, tetapi kamu malah datang untuk membuat perhitungan denganku, kamu tidak punya malu. Omong kosong. Lipan berkaki puluhan ribu berkata dengan marah, manusia, kamu sangat tidak tahu malu, yang kuat yang berhak, karena barang itu diperoleh olehku, maka itu milikku. Warrior yang berkata, jika kamu berkata begitu, maka itu milikku sekarang karena aku mendapatkannya, bukan begitu. Kamu. Wajah Lipan berkaki puluhan ribu berubah ungu karena marah, beberapa kali dia ingin bertindak, tetapi ditahannya. Warrior yang, kerah hitam, dan kapal awan alam kehampaan benar-benar bisa menghajarnya. Setelah waktu yang lama, Lipan berkaki puluhan ribu mencibir dan berkata, manusia, jika kamu memiliki kemampuan, jangan keluar selama sisa hidupmu. Warrior yang melihat Lipan berkaki puluhan ribu dan kembali ke kapal awan alam kehampaan dengan kerah hitam. Sekarang bagaimana? Tanya kerah hitam. Warrior yang melihat kerah hitam dan berkata, ngomong-ngomong, untuk apa kamu menginginkan energi murni itu? Menyembuhkan luka, kata kerah hitam. Kamu terluka. Warrior yang bertanya dengan heran. Kerah hitam mengangguk dan berkata, aku pernah memakan buah spiritual, meskipun itu membantu aku untuk naik ke alam kehampaan, tetapi buah itu mengandung racun, semua racun itu tinggal di tubuhku, sedikit demi sedikit merusak diriku, ini tidak hanya mengurangi kekuatanku, tetapi juga membahayakan hidup, karena begitu racun ini menyebar ke organ dalam, itu akan menjadi kematianku. Energi murni itu bisa menetralisir racun. Warrior yang bertanya. Kerah hitam menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, aku tidak tahu, tapi ini satu-satunya kesempatanku. Warrior yang merenung sejenak, lalu berkata, mungkin aku bisa membantumu, tetapi terserah kamu untuk percaya atau tidak. Apa maksudmu? Tanya kerah hitam. Warrior yang berkata, energi hitamku agak istimewa, mungkin bisa membantumu menghilangkan racun itu, tapi itu artinya energi hitamku harus masuk ke tubuhmu. Kerah hitam mengerti, energi hitam memasuki tubuhnya, jika warrior yang memiliki niat jahat, dia pasti akan sangat berbahaya. Setelah lama terdiam, kerah hitam berkata, seberapa yakin kamu? 90%, kata warrior yang. Sejauh ini, dia belum melihat apapun yang tidak bisa dipecahkan oleh energi ungu kosmik. Mata kerah hitam sedikit berkedut dan berkata, serius. Warrior yang mengangguk. Setelah lama terdiam, kerah hitam berkata, ayo. Warrior yang tidak banyak bicara, dia meletakkan tangannya di perut kerah hitam, energi ungu kosmik di tubuhnya perlahan meluap, dan akhirnya masuk ke tubuh kerah hitam. Saat energi ungu kosmik masuk ke tubuh kerah hitam tiba-tiba bergetar, ekspresi kaget muncul di matanya.
Warrior yang mengabaikan kera hitam dan terus mengendalikan energi ungu tersebut ke arah racun di tubuh kera hitam. Di kejauhan, Lipan berkaki puluhan ribu mengerutkan kening. Jelas, dia bisa melihat bahwa warrior yang sedang menyembuhkan kera hitam menyerang atau tidak. Setelah ragu-ragu sejenak, Lipan berkaki puluhan ribu hendak bertindak, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba memandangnya di kejauhan, dan kemudian sudut bibirnya sedikit terangkat, dan sebuah senyuman muncul. Senyuman itu seperti sedang mengatakan, "Cepat kamu ke sini." Lipan berkaki puluhan ribu berhenti tiba-tiba, dan dia mulai ragu lagi. Pada saat ini, warrior yang menarik tangannya. Fuh. Kera hitam tiba-tiba mengembuskan napas, lalu sekujur tubuhnya terguncang. Dia memejamkan mata sedikit, merasakan bagian dalam tubuhnya. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya, dan ada jejak kesenangan dan kegembiraan di matanya. Racunnya sudah hilang semua. "Manusia, aku berhutang padamu." Saat dia mengatakan itu, tangan besarnya menamparkan bahu warrior yang dengan tiba-tiba, dan ketika kera hitam menamparnya seperti ini, warrior yang langsung terpental keluar. Bersambung.